Air ketubanku membasahi lantai, tapi suamiku justru memakiku karena membiarkan ibunya mengepel. Di tengah hantaman rasa sakit kontraksi, aku sadar, aku sendirian. Aku menyeret langkah pergi, membawa nyawa di perutku, meninggalkan mereka yang manipulatif selamanya. Penyesalan mereka kelak sudah terlambat. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rasa sakit itu datang seperti gelombang pasang yang menghantam karang, tiba-tiba dan tak tertahankan. Aku mencengkeram pinggiran sofa ruang tengah dengan buku-buku jari memutih. Napasku memburu, tersengal-sengal mencari oksigen di antara detik-detik kontraksi yang semakin rapat. Sudah sejak pagi perutku terasa kencang, tapi aku menahannya. Aku pikir ini hanya kontraksi palsu. Namun, sore ini, rasanya berbeda. Ada sesuatu yang mendesak ingin keluar, sebuah tekanan hebat di bagian bawah perutku yang membuatku bahkan sulit untuk sekadar berdiri tegak. Rumah sedang sepi, atau setidaknya aku pikir begitu. Suamiku, Alex, belum pulang kerja. Sementara ibu mertuaku, Ibu Ajeng, ada di kamarnya, mungkin sedang tidur siang atau menonton drama di ponselnya. Hubunganku dengan Ibu Ajeng tidak pernah benar-benar hangat. Di depanku, dia sering diam, tapi di belakangku, aku tahu dia sering mengeluh pada Alex tentang hal-hal sepele. Namun, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku memasak, membersihkan rumah meski perutku semakin membesar, dan tidak pernah membantah. Aduh! Rintihku panjang saat satu gelombang rasa sakit kembali menyerang. Aku mencoba bangkit, berniat mengambil ponsel di meja makan untuk menelepon Alex. Tapi baru saja aku melangkah 2 tapak, aku merasakan sesuatu meletup di dalam perutku. Piar. Rasanya seperti balon air yang pecah. Seketika itu juga, cairan hangat mengalir deras menuruni kakiku, membasahi daster, dan menggenangi lantai keramik putih ruang tengah. Air ketuban. Itu pasti air ketuban. Kepanikan melandaku. Bukan hanya karena rasa sakitnya, tapi karena aku tahu ini waktunya. Bayiku akan lahir. Cairan itu terus keluar, membuat genangan yang cukup lebar di lantai. Aku gemetar, kakiku lemas, dan aku terpaksa kembali terduduk di sofa agar tidak terpeleset. Ibu, ibu. Panggilku dengan suara parau. Tenggorokanku kering. Pintu kamar Ibu Ajeng terbuka. Wajah wanita parubaya itu muncul. Awalnya dia terlihat bingung. Tapi begitu matanya menangkap genangan air di lantai dan kondisiku yang basah kuyup, ekspresinya berubah. Bukan khawatir, bukan panik ingin menolong, melainkan ekspresi jijik yang tertahan. Ya ampun, Rosa, serunya, tapi dia tidak mendekat untuk memapahku. Dia justru berkacak pinggang di ambang pintu kamarnya. Kamu itu kalau kencing lihat-lihat dong. Jorok sekali. Bau amis ini nanti satu rumah. Bu, ini bukan kencing, ini air ketuban. Jelasku sambil menahan tangis. Perutku melilit lagi, lebih sakit dari sebelumnya. Tolong, Bu, telepon Mas Alex, sakit sekali. Ibu Ajeng mendengus kasar. Dia berjalan ke dapur dengan langkah dihentak-hentakan, seolah-olah akulah yang baru saja melakukan kesalahan fatal yang merepotkan hidupnya. Tak lama kemudian, dia kembali bukan dengan telepon di tangan atau segelas air untuk menenangkanku, melainkan dengan ember dan kain pel. Dasar manja. Mentang-mentang hamil tua, apa-apa diberakin di lantai, gumamnya cukup keras agar aku mendengarnya. Wanita itu mulai berjongkok di dekat kakiku. Dia memeras kain pel dengan gerakan yang didramatisir, mendesah berat berkali-kali seolah beban dunia ada di pundaknya. Bu, jangan dipel dulu, tolong saya. Rintihku. Aku butuh bantuan medis, bukan lantai yang kering. Tepat saat itu, suara deru mobil terdengar di halaman. Jantungku berdegup kencang. Itu pasti Alex. Syukurlah. Aku punya harapan. Suamiku pasti akan menolongku, dia pasti akan membawaku ke rumah sakit segera. Pintu depan terbuka. Alex masuk dengan wajah lelah sepulang kerja, masih mengenakan kemeja kerjanya yang agak kusut. Namun, pemandangan pertama yang menyambutnya bukanlah istrinya yang sedang bertaruh nyawa menahan sakit, melainkan ibunya yang sedang berjongkok, mengepel lantai dengan wajah memelas.
Ibu Ajeng, yang menyadari kedatangan Alex, langsung mengubah mode aktingnya. Dia batuk-batuk kecil, memegang pinggangnya seolah kesakitan, lalu mengelap keringat yang bahkan tidak ada di dahinya. Aduh, pinggang ibu. Rintihnya pelan, tapi cukup jelas terdengar di telinga Alex. Mata Alex membelalak. Pandangannya beralih dari ibunya yang menderita di lantai, lalu menatapku yang sedang duduk di sofa dengan napas tersengal. Dia tidak melihat wajah pucatku. Dia tidak melihat keringat dingin yang membasahi pelipisku. Yang dia lihat hanya satu. Ibunya jadi pembantu, sementara istrinya duduk santai. Wajah Alex memerah padam. Urat-urat di lehernya menegang. Tanpa bertanya apa yang terjadi, tanpa mendekatiku untuk mengecek keadaanku, dia meledak. "Rosa," bentaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tengah. Aku tersentak kaget. Rasa sakit kontraksi bercampur dengan rasa takut melihat kemarahan di mata suamiku. Mas, dengar dulu. Kamu gila ya?" Alex melangkah lebar, mendekati ibunya dan menarik lengan wanita itu agar berdiri, lalu menatapku dengan nyalang. Telunjuknya menuding tepat ke wajahku. "Kamu berani suruh ibu mengepel lantai sementara kamu enak-enakan tidur di situ? Hah? Di mana otakmu, Rosa?" Air mataku tumpah. Bukan karena sakit fisik lagi, tapi karena sakit hati yang luar biasa. "Mas, aku nggak suruh ibu, itu air ketubanku pecah. Mas, aku mau melahirkan." "Alasan?" potong Alex kasar. Dia tidak mau mendengar. Di matanya, aku adalah menantu durhaka yang memperbudak ibunya. "Ketuban pecah? Terus kalau ketuban pecah kamu jadi lumpuh? Kamu nggak bisa ambil lab sendiri? Tega kamu lihat orang tua, ibu kandungku, sampai berlutut bersihin kotoranmu." Ibu Ajeng semakin menjadi-jadi. Dia memegang lengan Alex, memasang wajah malaikat yang tersakiti. "Sudah, Lex, jangan dimarahi istrimu. Kasihan dia lagi hamil. Biar ibu saja yang bersihkan. Ibu nggak apa-apa kok, cuma encok sedikit saja nanti sembuh." Kalimat itu seperti bensin yang disiramkan ke api amarah Alex. Dengar itu, teriak Alex lagi. "Ibu masih belain kamu. Padahal kamu perlakukan dia kayak pembantu. Istri macam apa kamu? Nggak berguna. Cuma hamil saja manjanya minta ampun. Orang zaman dulu hamil tetap ke sawah, tetap kerja keras. Kamu, ketuban rembes dikit saja sudah kayak ratu minta dilayani." Aku ternganga. Kata-kata itu meluncur deras, menusuk jantungku. Aku sedang berjuang menahan rasa sakit kontraksi level tinggi, rasanya seperti tulang punggungku mau patah. Tapi suamiku, ayah dari anak yang aku kandung, malah menghinaku. Dia bahkan tidak melihat genangan air itu adalah tanda bahaya bagi bayinya. Dia lebih peduli pada lantai keramiknya dan drama ibunya. "Mas sakit." Cicitku, suaraku hilang ditelan tangis. Aku memegangi perutku yang mengeras seperti batu. "Sakit, sakit, sakit. Tiap hari ngeluh sakit." Alex membanting tas kerjanya ke kursi lain. "Bangun, minta maaf sama ibu, sekarang." Aku menatap Alex, mencari sisa-sisa cinta atau logika di matanya. Tapi tidak ada. Yang ada hanya kebencian dan ego seorang anak laki-laki yang merasa ibunya ternoda. Saat itu, di detik itu juga, di tengah genangan air ketuban dan aroma lantai yang baru dipel, aku menyadari satu hal. Laki-laki ini tidak mencintaiku. Laki-laki ini tidak peduli apakah aku dan anaknya selamat atau mati malam ini. Baginya, perasaan ibunya jauh lebih berharga daripada nyawaku. Rasa sakit di perutku semakin menjadi. Tapi rasa perih di hatiku jauh lebih membakar. Aku melihat Ibu Ajeng yang menyeringai tipis di balik punggung Alex. "Cukup. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir disambut oleh ayah yang seperti ini. Aku tidak akan membiarkan anakku melihat ibunya diinjak-injak harga dirinya, hanya karena sebuah manipulasi murahan." Dengan tangan gemetar, aku menghapus air mataku. Bukan karena aku berhenti sedih, tapi karena aku harus kuat. Untuk anakku. Hanya untuk anakku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa tenaga yang terserak entah kemana. Kontraksi kembali menghantam, kali ini rasanya seperti ada pisau yang memelintir rahimku. Tapi aku menggigit bibirku kuat-kuat,
menahan teriakan agar tidak keluar. Aku tidak sudi merintih lagi di depan mereka. Aku tidak sudi memohon belas kasih pada manusia-manusia yang hatinya sudah mati rasa. Perlahan, aku memaksakan kakiku untuk menapak di lantai yang licin. Rasa nyeri menjalar dari pinggang ke kaki, membuat lututku goyah. Tapi aku berpegangan pada sandaran sofa, memaksa tubuhku berdiri tegak. "Lo, mau kemana kamu?" sentak Alex saat melihatku berdiri. Nada suaranya masih tinggi, penuh emosi. "Aku suruh minta maaf sama ibu, bukan malah keluyuran." Aku tidak menjawab. Tatapanku lurus ke depan, melewati bahu Alex, menatap pintu kamar kami. Di sana, di sudut kamar, sudah ada tas bayi yang aku siapkan sendirian 2 minggu lalu. Tas berisi baju bayi, popok, daster ganti untukku, dan dokumen-dokumen penting. Aku menyiapkannya sendiri karena setiap kali aku mengajak Alex belanja keperluan bayi, dia selalu bilang sibuk atau lelah. Ternyata, kemandirianku itulah yang akan menyelamatkanku malam ini. Aku melangkah tertatih-tatih melewati Alex dan Ibu Ajeng. "Heh, kamu tuli ya?" Alex mencoba meraih lenganku kasar. Aku menepis tangannya. Gerakanku mungkin lemah, tapi tatapanku tajam menusuk matanya. Untuk pertama kalinya selama kami menikah, aku menatapnya dengan pandangan dingin, tanpa rasa takut, tanpa rasa hormat. Hanya ada kehampaan. "Jangan sentuh aku," desisku. Suaraku rendah, tapi bergetar oleh amarah yang tertahan. Alex tertegun sejenak, mungkin kaget melihat perubahan sikapku yang biasanya penurut. Kesempatan itu kugunakan untuk masuk ke kamar, mengambil tas besar itu, dan menyampirkannya di bahu. Berat tas itu membuat bahuku sakit, tapi itu tidak sebanding dengan beban di dadaku. Aku juga mengambil dompet dan ponselku. Saat aku keluar kamar, Alex masih berdiri di tempat yang sama, tapi wajahnya kini semakin merah karena merasa diabaikan. "Kamu mau main drama apa lagi, Rosa?" teriaknya saat melihatku menenteng tas besar. "Mau kabur?" "Hah? Silakan. Paling nanti malam juga balik lagi sambil nangis-nangis minta duit. Dasar perempuan gak tahu diuntung." Ibu Ajeng menimpali dengan suara yang dibuat-buat lembut tapi berbisa. "Sudahlah, Lex, biarkan saja. Mungkin dia butuh ketenangan. Namanya juga bawaan bayi, emosinya labil. Nanti kalau uangnya habis juga pulang sendiri. Jangan dikejar, nanti kamu yang capek." Kata-kata Ibu Ajeng itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Mereka pikir aku pergi karena ngambek. Mereka pikir aku pergi untuk mencari perhatian. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa aku sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan keturunan mereka. Aku berjalan menuju pintu depan. Setiap langkah adalah perjuangan. Cairan ketuban masih merembes, membuat langkahku lengket dan tidak nyaman. Tapi aku tidak peduli. Tujuanku hanya satu, keluar dari neraka ini. "Kalau kamu melangkah keluar dari pintu itu, jangan harap bisa masuk lagi," ancam Alex. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, tapi tidak menoleh. Tangan kananku mencengkeram gagang pintu erat-erat. Dalam hati aku menjawab ancamannya, "Jangan khawatir, Mas. Aku memang tidak berniat kembali. Rumah ini bukan rumahku lagi. Rumah ini adalah kuburan bagi perasaanku." Aku membuka pintu, melangkah keluar menembus udara sore yang mulai gelap. Langit mendung, seolah turut merasakan kesedihan yang aku rasakan. Aku segera membuka aplikasi taksi online dengan tangan gemetar. Beruntung, ada pengemudi yang lokasinya dekat. Sambil menunggu di teras, aku bisa mendengar suara televisi dinyalakan di dalam rumah. Suara tawa dari acara komedi terdengar sayup-sayup. Mereka benar-benar tidak peduli. Alex mungkin sekarang sedang memijat kaki ibunya, merasa menjadi anak yang berbakti, sementara istrinya berdiri di luar sendirian dengan ketuban pecah. 3 menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Sopirnya, seorang bapak tua berpeci, buru-buru turun saat melihatku memegangi perut sambil bersandar di tiang pagar. "Astagfirullah, Mbak. Mau melahirkan ya?" tanyanya panik. Dia langsung membuka pintu penumpang dan memapahku dengan sangat hati-hati. Sentuhan tangan orang asing ini terasa 1000 kali lebih hangat dan tulus daripada sentuhan suamiku sendiri. "Iya, Pak, ke rumah sakit terdekat ya, Pak."
Tolong cepat. Bisikku sambil menahan isak tangis yang akhirnya pecah. Bapak sopir itu mengangguk cepat. Siap, Mbak. Tahan ya, Mbak. Bismillah, kita sampai dengan selamat. Di dalam mobil, aku melihat spion. Rumah bercat krem itu semakin mengecil dan akhirnya hilang di tikungan. Tidak ada Alex yang berlari mengejar. Tidak ada telepon yang berdering. Hening. Rasa sakit kontraksi datang lagi, kali ini durasinya lebih lama. Aku meremas jok mobil. Mbak, suaminya mana? Kok sendirian? Tanya Pak sopir hati-hati, matanya melirik lewat spion tengah dengan tatapan iba. Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Apa yang harus aku jawab? Bahwa suamiku lebih memilih lantai keramik daripada anaknya? Bahwa suamiku mengusirku secara halus dengan ketidakpeduliannya? Suami saya sedang sibuk, Pak, jawabku lirih. Saya bisa sendiri. Wah, hebat mbaknya. Kuat ya, Mbak. Doa ibu itu mustajab. Insya Allah lancar. Sabar ya, Mbak, hibur Pak sopir. Kata-kata sederhana itu membuat air mataku mengalir makin deras. Orang asing ini memanggilku kuat, sementara suamiku memanggilku manja. Sesampainya di IGD rumah sakit, kepanikan terjadi. Perawat yang melihat kondisiku langsung membawa kursi roda. Dasterku sudah basah kuyup bercampur sedikit darah. Waduh, ini sudah pembukaan berapa? Cepat, bawa ke ruang bersalin, teriak seorang bidan senior. Keluarganya mana? Suaminya mana? Tanya seorang perawat administrasi yang berlari di samping kursi rodaku. Dia memegang papan jalan dan pena, siap mencatat data. Aku menarik napas panjang di sela rasa sakit yang memuncak. Aku menatap mata perawat itu dengan tegas. Saya datang sendiri, Sus. Suami saya tidak ada. Tolong, lakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan anak saya. Saya yang tanda tangan semuanya. Saya yang bayar semuanya. Perawat itu tampak bingung sejenak, tapi melihat ketegasan di mataku, dia mengangguk. Baik, Bu, kita fokus ke ibu dan bayi dulu ya. Saat aku didorong masuk ke ruang bersalin yang dingin dan berbau antiseptik, aku merasa sangat kesepian. Tidak ada tangan yang menggenggam tanganku untuk memberi kekuatan. Tidak ada bisikan doa dari suami di telingaku. Tapi di saat yang sama, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Aku bebas. Aku tidak perlu lagi mendengar sindiran Ibu Ajeng. Aku tidak perlu lagi melihat tatapan merendahkan Alex. Malam ini, aku akan bertarung nyawa sendirian. Dan jika aku selamat, aku bersumpah, anakku tidak akan pernah merasakan sakit hati seperti yang aku rasakan. Tarik napas, Bu. Dorong pelan-pelan, instruksi bidan mulai terdengar. Aku memejamkan mata, memusatkan seluruh pikiranku pada bayi mungil yang akan segera melihat dunia. Maafkan ibu, nak. Ayahmu tidak ada di sini. Tapi ibu janji, cinta ibu sudah lebih dari cukup untuk menggantikan dunia yang jahat itu. Dan di luar sana, malam semakin larut. Alex dan ibunya mungkin sedang tidur nyenyak. Tidak sadar bahwa mereka baru saja kehilangan hal paling berharga dalam hidup mereka. Ruang bersalin itu terasa begitu dingin, seolah AC sentral rumah sakit sengaja diputar ke suhu terendah untuk membekukan air mata yang sejak tadi tak mau berhenti mengalir. Cahaya lampu neon putih di langit-langit menyilaukan mata, membuat kepalaku yang sudah pening semakin berdenyut hebat. Di sekelilingku, suara denting alat medis dan langkah kaki perawat yang terburu-buru menjadi simfoni yang menemani rasa sakitku. Namun, di antara semua keriuhan itu, yang paling nyaring terdengar di telingaku adalah keheningan dari ponselku yang tergeletak bisu di meja samping ranjang. Tidak ada dering telepon. Tidak ada pesan masuk. Seorang perawat muda dengan masker menutupi setengah wajahnya mendekatiku. Matanya menyiratkan rasa iba yang justru membuat dadaku semakin sesak. Ia memegang papan jalan, pulpennya siap mencatat. Bu Rosa, panggilnya lembut, seolah takut suaranya akan memecahkan pertahananku. Maaf, saya harus menanyakan ini lagi untuk kelengkapan data medis. Apakah benar tidak ada keluarga yang bisa dihubungi untuk mendampingi? Suami atau orang tua? Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku yang terasa sempit. Rasa kram hebat kembali mencengkeram perut bagian bawahku, membuatku meringis dan meremas sprei rumah sakit yang berbau klorin. Setelah gelombang sakit itu mereda sedikit,
Aku menatap mata perawat itu. Tidak ada, Sus, jawabku tegas, meski suaraku serak. Orang tua saya jauh di luar kota, saya tidak ingin membuat mereka panik tengah malam begini. Dan suami saya? Aku menelan ludah, rasa pahit menjalar di tenggorokan saat mengingat wajah Alex yang merah pada memaki-makiku tadi sore. Suami saya sudah meninggal bagi saya. Perawat itu tertegun sejenak. Tangannya berhenti bergerak di atas kertas. Mungkin dia bingung, atau mungkin dia sudah sering melihat drama rumah tangga di ruang IGD ini, tapi dia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengangguk profesional. Baik, Bu. Kalau begitu, Ibu harus tanda tangan di sini untuk persetujuan tindakan medis. Karena ketuban sudah pecah cukup lama, kita harus segera memantau detak jantung bayi. Jika tidak ada kemajuan pembukaan dalam 2 jam ke depan, dokter mungkin akan menyarankan induksi atau tindakan lain. Aku mengambil pulpen itu dengan tangan gemetar. Tanda tangan ini biasanya dilakukan oleh suami. Persetujuan yang menyangkut nyawa ibu dan anak. Tapi malam ini, aku melakukannya sendiri. Goresan tintanya terasa berat. Seolah aku sedang menandatangani kontrak baru dengan kehidupan. Kontrak bahwa mulai detik ini, aku berdiri sendiri. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Di bilik sebelah, yang hanya dipisahkan oleh tirai hijau pudar, aku bisa mendengar suara seorang wanita yang sedang mengerang kesakitan, persis sepertiku. Tapi bedanya, di sela erangannya, terdengar suara laki-laki yang berbisik lembut. Sabar ya, sayang, tarik napas aku di sini. Kamu hebat, kamu kuat, bisik laki-laki itu. Lalu terdengar suara kecupan di kening. Air mataku menetes lagi, kali ini bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa iri yang menikam ulu hati. Betapa berbedanya nasib kami. Wanita di sebelah sana diperlakukan Mbak Ratu yang sedang berjuang melahirkan pangeran kecil, sementara aku di sini, diperlakukan tak lebih dari sampah yang mengotori lantai. Kalimat Alex kembali terngiang, berputar-putar seperti kaset rusak di kepalaku. Kamu berani suruh ibuku mengepel lantai sementara kamu enak-enakan tidur. Ya Tuhan, betapa butanya dia. Betapa jahatnya hatinya. Ibu Rosa, pembukaannya sudah lengkap. Suara dokter spesialis kandungan membuyarkan lamunanku. Dokter itu, seorang wanita parubaya dengan tatapan tegas namun keibuan, berdiri di ujung kakiku. Dia mengenakan baju operasi hijau steril. Rambut bayinya sudah kelihatan. Ibu harus mulai mengejan sekarang. Ikuti aba-aba saya, ya. Jangan buang tenaga dengan berteriak di tenggorokan. Dorong ke bawah, seperti mau buang air besar. Aku mengangguk lemah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku, membuat daster rumah sakit menempel tak nyaman di kulit. 1, 2, 3 dorong, Bu. Aku mengumpulkan seluruh sisa tenaga yang kumiliki. Rasa sakitnya luar biasa, seolah tubuhku sedang dirobek menjadi 2. Aku mencengkeram pegangan besi di sisi ranjang, hingga tanganku mati rasa. Aku tidak berteriak memanggil nama suamiku seperti yang sering kulakukan dalam bayanganku dulu. Aku tidak memanggil nama Alex. Nama itu tidak pantas disebut di momen suci ini. Bagus, Bu. Sedikit lagi. Kepalanya sudah keluar. Seru dokter memberi semangat. Ayo, sekali lagi yang panjang. Di puncak rasa sakit itu, bayangan wajah Ibu Ajeng yang sedang berpura-pura sakit pinggang melintas. Bayangan Alex yang menunjuk wajahku dengan penuh kebencian melintas. Kemarahan itu tiba-tiba menjadi bahan bakar yang luar biasa. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan mati di sini. Aku akan hidup untuk membuktikan bahwa mereka salah. Aku akan hidup untuk anakku. Dengan tarikan napas terakhir yang panjang, aku mendorong sekuat tenaga, meluapkan segala amarah, kecewa, dan sakit hati yang kupendam selama ini. Oeh, oeh. Suara itu, dunia seakan berhenti berputar. Rasa sakit yang merobek tubuhku seketika lenyap, digantikan oleh gelombang kehangatan yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Tangisan itu nyaring, kuat, dan terdengar seperti musik paling indah yang pernah diciptakan semesta. Dokter mengangkat bayi mungil yang masih merah dan berlumuran darah itu. Selamat, Bu Rosa. Bayinya perempuan. Cantik sekali, sehat, jarinya lengkap. Saat bayi itu diletakkan di dadaku untuk inisiasi menyusui dini, IMD, aku tak kuasa menahan isak tangis yang meledak.
Kulitnya yang hangat bersentuhan dengan kulitku. Tangan mungilnya yang rapuh bergerak-gerak mencari kehangatan. Dia begitu kecil, begitu suci, dan sama sekali tidak berdosa. Dia tidak tahu bahwa ayahnya tidak menginginkan kehadirannya malam ini. Aku mencium keningnya yang masih basah. Aroma darah dan cairan ketuban bercampur menjadi aroma kehidupan yang memabukkan. "Maafkan ibu, nak," bisikku lirih di telinga mungilnya, suaraku bergetar hebat. "Maafkan ibu karena ayahmu tidak ada di sini untuk mengazanimu. Tapi ibu janji, demi Tuhan, ibu janji, kamu tidak akan pernah kekurangan cinta. Ibu akan menjadi ayah sekaligus ibu buat kamu. Kita berdua saja, ya? Kita berdua cukup." Bayi itu perlahan tenang di dadaku, detak jantungnya seirama dengan detak jantungku. Di momen itu, aku merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam diriku. Kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rosa yang lama, yang penurut, yang takut pada suami, yang selalu mengalah pada mertua, sudah mati di lantai ruang tengah tadi sore. Kini, telah lahir Rosa yang baru. Rosa yang adalah seorang ibu. Seorang perawat mendekat untuk membersihkan tubuhku. "Bu, mau dikabari suaminya? Mungkin sekarang sudah bisa ditelepon?" Aku menatap perawat itu dengan tatapan dingin dan datar. Mataku yang sembab kini menyala dengan tekad baja. "Tidak perlu, Sus," jawabku tegas. "Tolong jangan berikan informasi apapun jika ada laki-laki bernama Alex yang mencari saya. Bilang saja tidak ada pasien bernama Rosa di sini. Saya mohon, lindungi privasi saya dan anak saya." Perawat itu tampak kaget, tapi dia mengangguk patuh melihat keseriusan di wajahku. "Baik, Bu. Akan saya catat di rekam medis untuk merahasiakan keberadaan ibu." Malam itu, di bangsal kelas 3 yang sunyi, aku memeluk putriku erat-erat. Sudut pandang Alex. Suara hujan yang menghantam genteng rumah membuatku terbangun sejenak. Sebelum aku menyadari bahwa tempat tidur di sebelahku kosong dan dingin. Aku meraba sisi kasur itu. Sprei masih rapi, bantal tidak tertekan. Jam dinding digital di nakas menunjukkan pukul 2 dini hari. Rosa belum pulang. Aku mendengus kesal, menarik selimut menutupi kepala, mencoba tidur lagi. Dasar perempuan manja, gumamku dalam hati. Paling juga sekarang sedang menangis di rumah temannya atau duduk di masjid dekat kompleks, berharap aku menjemput. Kejadian tadi sore kembali berputar di kepalaku, membuat darahku mendidih lagi. Bagaimana bisa dia sejahat itu? Ibuku, wanita yang melahirkanku, orang yang paling kuhormati di dunia ini, dia biarkan berlutut mengepel lantai. Sementara dia duduk santai di sofa. Alasan sakit perut atau kontraksi itu, pasti hanya akal-akalan Rosa saja supaya tidak dimarahi. Aku tahu betul tabiat istriku itu belakangan ini. Sejak hamil tua, dia jadi malas. Apa-apa minta tolong, apa-apa mengeluh capek. Padahal ibu dulu cerita, saat hamil aku, ibu masih kuat mencuci baju di sungai. Tadi sore, setelah Rosa pergi dengan gaya sok dramatisnya, menenteng tas besar yang entah isinya apa, suasana rumah jadi jauh lebih tenang. Tidak ada wajah cemberut Rosa yang menyambutku. Tidak ada keluhannya tentang punggung sakit atau kaki bengkak. Setelah Rosa pergi, aku langsung membantu ibu berdiri. Ibu masih memegangi pinggangnya dengan wajah memelas yang membuat hatiku teriris. "Ibu nggak apa-apa, Lex," kata ibu lembut saat aku mendudukannya di sofa yang tadi diduduki Rosa. "Jangan terlalu keras sama istrimu. Kasihan dia." "Ibu ini terlalu baik," sergahku sambil mengambilkan segelas air putih untuk ibu. "Dia itu ngelunjak, Bu. Kalau nggak dikerasin, dia bakal injak-injak kepala ibu terus. Masa lihat ibu ngepel dia diam saja? Di mana sopan santunnya?" "Ya mungkin dia memang sakit perut. Lex, tadi kan ada air di lantai," bela ibu lagi, tapi nadanya terdengar ragu, seolah dia sendiri tidak yakin. "Ah, itu paling air tumpah atau dia ngompol karena malas ke kamar mandi," potongku cepat. Aku tidak mau memikirkan kemungkinan lain. Jika itu benar air ketuban, seharusnya Rosa sudah merengek minta ke dokter, bukan malah keluyuran naik taksi online. Lagi pula, bidan bilang HPL-nya masih 2 minggu lagi. Masih lama. Malam itu, kami makan malam berdua dengan lauk yang dibeli di warung nasi Padang depan kompleks. Biasanya Rosa sudah memasak, tapi hari ini dapur bersih tanpa makanan.
Ini semakin menambah kekesalanku. Sudah tidak becus mengurus rumah, sekarang menelantarkan suami pula. Enak ya, Bu, kalau tenang begini, kataku sambil menyuap nasi rendang. Nggak ada yang ngomel-ngomel atau pasang muka masam. Ibu tersenyum tipis, menyendok sayur nangka ke piringku. Iya, Lex. Ibu juga jadi lebih tenang. Tadi itu ibu kaget sekali dibentak-bentak Rosa cuma gara-gara ibu mau bantu bersihkan lantai. Padahal ibu tulus loh. Apa? Dia bentak ibu? Mataku membelalak. Bagian ini aku tidak tahu. Tadi aku hanya melihat ibu mengepel, aku tidak mendengar Rosa membentak. Ibu mengangguk pelan, wajahnya dibuat sedih. Iya, pas ibu ambil pel, dia bilang, "Bagus deh Bu dipel, sekalian saya mau istirahat." Nadanya tinggi. Tapi sudahlah, jangan dibahas lagi, nanti kamu emosi. Darahku mendidih. Ternyata dugaanku benar. Rosa memang sudah kurang ajar. Cerita ibu semakin meyakinkanku bahwa tindakanku mengusir Rosa, atau membiarkannya pergi, adalah tindakan yang tepat. Dia butuh pelajaran. Dia harus tahu siapa pemimpin di rumah ini. Dia harus tahu bahwa posisinya adalah istri, yang wajib menghormati mertua, bukan majikan. Biarin aja dia pergi, Bu, kataku dingin. Nanti kalau duitnya habis, atau dia sadar nggak ada yang mau nampung wanita hamil yang rewel, dia pasti balik lagi ngemis-ngemis minta maaf. Jangan kita hubungi dia. Matikan saja ponsel ibu. Ibu menurut. Kami menghabiskan malam dengan menonton televisi, tertawa melihat acara komedi, seolah-olah tidak ada anggota keluarga yang hilang. Aku merasa lega. Beban rasanya terangkat. Tidak ada drama, tidak ada rengekan. Sekarang, di pukul 2 pagi ini, di tengah suara hujan, sedikit rasa khawatir mulai menyelinap. Bukan khawatir pada Rosa, tapi lebih kepada gengsi. Bagaimana kalau tetangga tanya? Bagaimana kalau orang tua Rosa menelepon? Aku melirik ponselku di nakas. Layarnya gelap. Aku menekannya, menyala. Tidak ada notifikasi panggilan tak terjawab dari Rosa. Keras kepala sekali dia. Dengusku. Biasanya sejam 2 jam sudah memborbadir WhatsApp minta jemput. Keheningan ponsel ini justru membuatku semakin marah. Dia pikir dia bisa bertahan di luar sana tanpa aku? Tanpa uangku? ATM dia pegang, tapi isinya tidak seberapa. Paling cukup untuk makan beberapa hari. Dia pasti menginap di hotel murah atau menumpang di rumah temannya, si Rini atau Sari. Tunggu saja besok pagi, batinku menenangkan diri. Besok pagi pasti dia pulang dengan mata bengkak, minta maaf dan cium kaki ibu. Saat itu terjadi, aku akan kasih syarat tegas. Dia nggak boleh lagi manja, dan dia harus urus semua pekerjaan rumah sendiri tanpa melibatkan ibu. Dengan pikiran penuh kemenangan semu itu, aku membalikkan badan, memunggungi sisi kasur kosong tempat Rosa biasa tidur. Aku menarik selimut sampai dagu, memejamkan mata, dan dalam hitungan menit, aku kembali terlelap. Tidurku nyenyak sekali, tanpa sedikit pun firasat bahwa di belahan kota yang lain, darah dagingku baru saja lahir ke dunia tanpa azan dari ayahnya. Aku tidur nyenyak di atas kebodohan dan ego yang menjulang tinggi, tidak menyadari bahwa saat matahari terbit nanti, hidupku akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Rumah ini memang tenang tanpa Rosa. Tapi itu adalah ketenangan sebelum badai kehancuran menghantamku. Dan bodohnya, aku justru menikmatinya. Sudut pandang Rosa. Cahaya matahari pagi yang pucat menerobos masuk melalui celah tirai jendela rumah sakit, membelai wajahku yang terasa lengket dan lelah. Aku mengerjapkan mata, mencoba mengumpulkan kesadaran. Rasa perih di sekujur tubuhku langsung menyapa, terutama di bagian bawah perutku yang terasa seperti habis dicabik-cabik. Namun, rasa sakit itu seketika menjadi tidak berarti saat telingaku menangkap suara napas halus dari boks bayi transparan di samping tempat tidurku. Aku memutar kepala pelan. Di sana, terbungkus selimut merah muda khas rumah sakit, putriku sedang tertidur lelap. Tangannya yang mungil mengepal di samping pipi gembilnya. Dia begitu damai, begitu tenang, seolah tidak tahu bahwa kehadirannya di dunia ini diawali dengan badai air mata ibunya. Aku memaksakan diri untuk duduk bersandar, meski tulang punggungku protes. Aku meraih ponselku yang tergeletak di meja nakas. Sejak semalam aku mematikannya. Dengan tangan sedikit gemetar,
Aku menekan tombol daya. Layar menyala, menampilkan deretan notifikasi. Jantungku berdegup kencang, menanti apakah ada satu saja pesan dari Alex. Apakah ada satu saja panggilan tak terjawab yang menunjukkan dia mencariku? Nihil. Tidak ada satupun pesan dari suamiku. Tidak ada panggilan telepon. Hanya ada beberapa pesan grup alumni sekolah dan notifikasi promo aplikasi belanja. Hatiku mencelos, tapi anehnya, tidak ada lagi rasa sakit yang menyayat seperti kemarin sore. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan sebuah kepastian yang kokoh. Alex benar-benar tidak peduli. Dia mungkin sedang tidur nyenyak di rumah, menikmati kebebasannya dari istri yang dia anggap manja, sementara aku bertaruh nyawa melahirkan darah dagingnya sendirian. Fakta ini bukan lagi menyedihkan, tapi membebaskan. Ini adalah bukti validasi bahwa keputusanku untuk pergi adalah 100% benar. Aku menggeser layar, mencari kontak ibu di daftar telepon. Ibu kandungku. Selama ini aku selalu menyembunyikan sifat asli Alex dan Ibu Ajeng dari orang tuaku. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku selalu bilang Alex baik. Ibu Ajeng sayang padaku. Aku berbohong demi menjaga nama baik suami. Tapi hari ini, kebohongan itu harus berakhir. Aku tidak bisa menanggung beban ini sendirian lagi. Aku menekan tombol panggil. Pada dering kedua, suara ibu terdengar di seberang sana, ceria seperti biasa. Halo, assalamualaikum. Enduk? Tumben telepon pagi-pagi, kangen ya? Mendengar suara ibu, benteng pertahananku runtuh. Air mataku tumpah tanpa suara. Aku mencoba menahan isak tangis agar suaraku jelas, tapi gagal. Enduk? Rosa? Kamu kenapa? Kok nangis? Suara ibu berubah panik. Ada apa, Nak? Kamu bertengkar sama Nak Alex? Bu? Suaraku parau, pecah oleh tangis. Bu, tolong Rosa. Ya Allah, kenapa? Enduk? Cerita sama ibu. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk menghancurkan citra rumah tangga bahagiaku. Rosa sudah melahirkan, Bu. Semalam. Alhamdulillah, seru ibu, suaranya tercekat antara bahagia dan kaget. Loh, kok nggak ngabari pas mau masuk RS? Alex mana? Cucu ibu sehat? Kalian di RS mana? Rosa sendiri, Bu. Potongku cepat sebelum ibu bertanya lebih jauh tentang Alex. Rosa melahirkan sendiri. Alex mengusir Rosa saat ketuban Rosa pecah. Bu. Hening. Di seberang sana, suasana mendadak senyap. Lalu terdengar suara ayah yang bertanya di latar belakang. Kenapa, Bu? Siapa yang lahiran? Bu. Lanjutku, kali ini dengan suara lebih tegas. Alex marah karena Rosa nggak bisa ngepel lantai saat ketuban pecah. Dia lebih milih ngebelain ibunya yang pura-pura sakit pinggang. Rosa pergi sendiri naik taksi. Alex nggak tahu Rosa di sini. Dia nggak nyari Rosa, Bu. Sampai detik ini, dia nggak telepon Rosa sama sekali. Suara tangis ibu pecah di seberang sana. Aku bisa mendengar ayah merebut ponsel itu. Rosa? Ini ayah. Kamu di mana sekarang? Share lokasi kamu sekarang. Suara ayah bergetar menahan amarah yang luar biasa. Ayahku orang yang sabar. Tapi jika menyangkut anak perempuannya disakiti, dia bisa menjadi orang yang paling menakutkan. Di RS Umum Daerah, Yah. Ruang Mawar nomor 305. Tapi tolong, Yah jangan hubungi Alex dulu. Rosa nggak mau dia tahu Rosa di sini. Rosa takut dia datang bikin keributan atau ngambil anak Rosa. Tenang, Enduk. Ayah sama ibu berangkat sekarang juga. Kami charter mobil. Tunggu di sana. Jangan takut. Kalau Alex berani muncul, dia berhadapan sama ayah. Kamu kunci pintu kalau bisa. Bilang sama perawat jangan izinkan sembarang orang masuk. Iya, Yah. Hati-hati di jalan. Sambungan terputus. Aku mendekap ponsel di dada, merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Aku tidak sendiri lagi. Ada ayah dan ibu yang akan menjadi tamengku. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk membawa nampan sarapan. Dia tersenyum ramah melihatku sudah bangun. Selamat pagi, Bu Rosa. Wah, sudah segar ya wajahnya.
Ini sarapannya dimakan dulu biar asinya lancar. Sus, panggilku saat perawat itu meletakkan nampan. Boleh saya minta tolong? Tentu, Bu. Ada apa? Tolong sampaikan ke bagian administrasi dan keamanan depan. Jika ada laki-laki bernama Alex, suami saya, mencari pasien atas nama Rosa, tolong bilang tidak ada. Atau bilang saya tidak menerima kunjungan. Saya sedang dalam proses perpisahan dan dia berpotensi melakukan kekerasan verbal. Perawat itu terdiam, tatapannya berubah prihatin. Di rumah sakit, permintaan seperti ini mungkin bukan hal baru, tapi tetap saja menyedihkan. Dia mengangguk mantap. Baik, Bu. Saya akan pasang tanda, no visitors, di depan pintu dan infokan ke pos satpam. Ibu tenang saja ya, fokus pemulihan. Setelah perawat keluar, aku kembali menatap putriku. Matahari semakin tinggi, menyinari wajah mungilnya. Aku menjulurkan jari telunjukku, dan secara refleks tangan mungilnya menggenggam jariku erat. Genggaman itu begitu kuat untuk ukuran bayi yang baru lahir beberapa jam. Lihat, nak, bisikku. Kakek dan nenek mau datang. Kita akan pulang ke rumah kakek. Kita akan mulai hidup baru. Tanpa bentakan, tanpa lantai yang harus dipel saat sakit, tanpa drama. Aku mengambil bubur hambar di nampan dan mulai menyuapnya. Rasanya tawar, tapi aku memaksanya masuk ke kerongkongan. Aku harus makan. Aku harus kuat. Aku butuh tenaga untuk menghadapi perang yang sesungguhnya, perceraian dan hak asuh anak. Air mataku sudah kering. Kini yang tersisa di hatiku hanyalah api tekad yang membara. Alex mungkin bisa menghancurkan hatiku, tapi dia tidak akan pernah bisa menghancurkan masa depan anakku. Hari ini adalah hari pertama sisa hidupku, dan aku akan memastikannya menjadi hidup yang indah, meski tanpa Alex di dalamnya. Sudut pandang Alex. Sinar matahari yang menyengat menembus kaca jendela kamar, memaksaku membuka mata dengan enggan. Kepalaku terasa berat, efek tidur terlalu lama. Aku meraba meja nakas mencari ponsel untuk melihat jam. Pukul 10 pagi. Astaga, aku kesiangan di hari Minggu ini. Biasanya, jam segini aroma masakan Rosa sudah memenuhi rumah. Bau nasi goreng, telur dadar, atau setidaknya suara dia yang sedang membereskan rumah. Tapi hari ini, hening. Sunyi yang tidak wajar. Aku bangkit duduk, menggaruk kepala yang gatal. Perutku berbunyi nyaring. Lapar. Rosa, panggilku, berharap dia ada di dapur. Tidak ada jawaban. Aku turun dari tempat tidur, menyeret langkah keluar kamar. Ruang tengah masih sama seperti semalam. Sepi. Pintu kamar ibu tertutup rapat. Mungkin ibu juga masih tidur atau sedang main HP di dalam. Aku berjalan ke dapur. Kosong. Kompor dingin, meja makan bersih tanpa tudung saji. Kekesalan mulai merambat naik ke dadaku. Benar-benar keterlaluan anak itu. Gerutuku. Sudah minggat, nggak balik-balik sampai pagi. Mau bikin aku mati kelaparan apa? Aku membuka kulkas, hanya ada botol air dingin dan sisa sayur kemarin yang sudah layu. Dengan kasar aku menutup pintu kulkas hingga berdebum. Suara itu rupanya membangunkan ibu. Pintu kamarnya terbuka, ibu keluar dengan wajah bantal, masih memakai daster tidurnya. Kenapa sih, Lex? Pagi-pagi sudah banting-banting pintu, keluh ibu sambil menguap. Lapar, Bu. Nggak ada makanan. Rosa belum pulang. Jawabku ketus, berjalan menuju ruang tamu. Ibu mendecakkan lidah, ikut duduk di sofa. Ya ampun, itu anak benar-benar nggak tahu diri ya. Masa suami ditinggal semalaman nggak disiapin makan? Kamu telepon Gih, suruh pulang sekarang. Bilang ibu sakit atau apa gitu biar dia merasa bersalah. Ide bagus. Aku mengambil ponselku, mencari kontak Rosa. Rasa amarahku memuncak. Awas saja kalau diangkat, akan kumaki dia habis-habisan. Seorang istri menginap di luar rumah tanpa izin suami itu dosanya besar. Tersambung. Tapi tidak diangkat. Aku menelepon lagi. Kali ini langsung ditolak. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Direject, Bu. Kurang ajar. Seruku, melempar ponsel ke sofa. Dia berani matiin telepon aku. Wah, sudah berani melawan dia.
Ibu menggeleng-gelengkan kepala, memanasi suasana. Ini pasti diajarin orang tuanya. Mentang-mentang lagi hamil, dia pikir dia bisa seenaknya. Coba kamu telepon bapaknya. Marahi sekalian orang tuanya karena nggak becus ngajarin anak sopan santun sama suami. Darahku mendidih mendengar hasutan ibu. Benar juga. Rosa pasti pulang ke rumah orang tuanya di kampung sebelah, atau setidaknya mengadu ke mereka lewat telepon. Aku harus melabrak mereka sebelum mereka yang menyalahkanku. Aku mencari nomor bapak mertua di kontakku. Jariku menekan tombol panggil dengan penuh emosi. Dering pertama. Dering kedua. Halo. Suara berat ayah mertuaku terdengar. Nadanya dingin, tidak ramah seperti biasanya. Pak, sapaku tanpa basa-basi salam. Rosa ada di situ nggak? Tolong bilangin sama anak bapak. Suruh pulang sekarang. Saya lapar, rumah berantakan. Jangan kebiasaan kalau ada masalah sedikit langsung kabur. Istri macam apa itu? Aku menunggu permintaan maaf atau suara panik dari seberang sana. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hening sejenak, lalu suara bentakan keras meledak di telingaku. Hai, laki-laki biadab. Aku menjauhkan ponsel dari telinga karena kaget. Suara bapak mertuaku menggelegar. Kamu tanya Rosa di mana? Kamu masih punya muka nanya Rosa di mana? Teriak bapak mertuaku. Anak saya sedang bertaruh nyawa melahirkan cucu kamu, dan kamu malah nanya soal makan. Otak kamu di mana, Alex? Jantungku berhenti berdetak sesaat. Melahirkan? Maksud bapak? Rosa melahirkan? Tanyaku terbata-bata, rasa percaya diriku yang tadi melambung tiba-tiba kempes. Jangan pura-pura bodoh, potong bapak lagi. Semalam anak saya telepon sambil nangis. Dia lahiran sendirian di rumah sakit karena suaminya lebih mentingin lantai daripada nyawa istrinya. Dengar ya, Alex. Jangan harap kamu bisa ketemu Rosa atau anakmu lagi. Urusan kita selesai. Siapkan pengacaramu, karena saya akan pastikan anak saya cerai dari laki-laki tidak punya hati sepertimu. Klik. Sambungan diputus sepihak. Aku terpaku memegang ponsel yang kini hening. Tanganku gemetar. Wajahku pucat pasi. Kenapa, Lex? Bapaknya minta maaf? Tanya ibu yang sejak tadi memperhatikanku dengan penasaran. Aku menoleh ke ibu dengan tatapan kosong. Bu, Rosa. Rosa melahirkan, Bu. Mata ibu membelalak. Hah? Kapan? Di mana? Semalam. Katanya sendirian di rumah sakit. Ah, bohong itu paling. Kilah ibu cepat, wajahnya sedikit pucat tapi masih mencoba menyangkal. Masa lahiran nggak bilang-bilang? Itu pasti trik dia supaya kita nggak marah. Jangan percaya, Lex. Aku ingin percaya kata-kata ibu, tapi suara bentakan bapak mertuaku tadi terdengar sangat nyata. Tidak mungkin mereka berbohong soal kelahiran cucu. Rasa lapar di perutku hilang seketika, berganti dengan rasa mual karena panik. Bukan panik karena kondisi Rosa, tapi panik membayangkan apa kata orang. Apa kata tetangga kalau tahu istriku melahirkan sendiri sementara aku tidur di rumah? Aku akan habis dihujat. Aku mau cari makan dulu, Bu, kataku linglung. Aku butuh udara segar. Aku butuh memastikan apakah ini benar atau tidak. Aku menyambar kunci motor dan keluar rumah dengan kaos oblong dan celana pendek. Pikiranku kacau. Saat aku sedang mengeluarkan motor dari pagar, Bu RT lewat baru pulang dari pasar. Dia berhenti saat melihatku. Mas Alex, sapa Bu RT dengan senyum ramah yang anehnya terasa menyindir. Selamat ya, Mas. Aku mengerutkan kening. Selamat apa ya, Bu? Loh, kan Mbak Rosa lahiran. Kemarin sore saya lihat dia naik taksi online sambil pegang-pegang perut, mukanya pucat banget kayak nahan sakit. Saya kira Mas Alex nyusul di belakang, kok motornya masih di rumah. Tapi pasti sudah lahiran kan sekarang? Laki-laki apa perempuan, Mas? Pertanyaan polos Bu RT itu bagaikan tamparan keras di pipiku. Langit rasanya runtuh. Jadi benar, tetangga melihatnya. Rosa benar-benar pergi dalam keadaan kesakitan kemarin sore. Air di lantai itu benar-benar air ketuban. Iya, Bu. Perempuan, jawabku asal, keringat dingin mengucur di punggungku.
Wah, alhamdulillah. Di rumah sakit mana, Mas? Kok Mas Alex malah di rumah? Bu RT bertanya lagi, matanya mulai menyipit curiga. Ini mau nyusul. Bu, kemarin saya kecapean habis lembur, jadi gantian jaga sama mertua di sana. Aku berbohong gelagapan. Kebohongan yang sangat bodoh. Oh, begitu. Bu RT mengangguk, tapi ekspresinya jelas tidak percaya. Ya sudah, buruan Mas. Kasihan istri melahirkan itu taruhannya nyawa lo. Jangan ditinggal lama-lama. Bu RT berlalu, meninggalkan aku yang berdiri mematung di samping motor. Kakiku lemas. Tamatlah riwayatku. Rosa tidak main-main. Dia benar-benar melahirkan, dan dia tidak memberitahuku. Dan yang lebih parah, orang tuanya sudah tahu semuanya. Mereka tahu aku memaki Rosa soal lantai. Aku berlari masuk ke dalam rumah dengan napas memburu. Bu, Ibu, teriakku panik. Ibu yang sedang menyalakan TV kaget. Apa sih, Lex? Teriak-teriak kayak orang gila. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Bu, kita harus cari Rosa, kataku sambil menyambar handuk. Bu RT lihat Rosa pergi kemarin sore kesakitan. Dia beneran melahirkan, Bu? Kalau orang-orang tahu aku nggak nemenin dia, namaku bisa hancur. Orang kantor bisa tahu. Kita bisa dibilang keluarga gila. Wajah ibu berubah tegang. Ketakutan akan pandangan sosial dan gunjingan tetangga jauh lebih menakutkan bagi ibu daripada keselamatan menantunya. Motor metiku melaju kencang membelah jalanan kota yang mulai padat siang itu. Ibu duduk di boncengan, tangannya mencengkeram pinggangku erat-erat sambil sesekali mengomel karena aku menyalip kendaraan lain dengan nekat. Tapi aku tidak peduli. Pikiranku kalut. Bayangan Bu RT yang tersenyum sinis dan suara bentakan bapak mertuaku terus terngiang di telinga, seperti sirene tanda bahaya yang tidak mau mati. Pelan-pelan, Lex, mau bunuh ibu kamu? Teriak ibu di telingaku saat aku mengerem mendadak di lampu merah. Kita harus cepat. Bu, keburu mereka pindah ruangan atau pulang. Sahutku tak kalah keras, mengabaikan tatapan pengendara motor di sebelah kami. Tujuanku adalah RSUD, satu-satunya rumah sakit besar milik pemerintah di daerah sini. Bapak mertuaku tadi sempat menyebutnya sekilas. Sepanjang perjalanan, aku merancang skenario di kepalaku. Nanti sampai sana, aku akan pasang wajah paling sedih. Aku akan bilang aku kecapean kerja, ketiduran karena minum obat flu, lalu HP mati. Aku akan peluk Rosa, cium keningnya di depan orang tuanya. Rosa itu hatinya lembek. Dia pasti luluh kalau aku sudah minta maaf sambil memelas. Ibu juga sudah setuju untuk ikut bersandiwara, berpura-pura sakit dan memuji Rosa sebagai menantu hebat. Semuanya demi meredam amarah keluarga Rosa dan menutup mulut tetangga. Sesampainya di parkiran rumah sakit, aku langsung melompat turun bahkan sebelum motor terparkir sempurna. Aku membantu ibu turun, lalu kami setengah berlari menuju lobi utama. Bau obat-obatan dan karbol langsung menyengat hidung, membuat perutku yang kosong semakin mual. Kami menerobos antrean di meja resepsionis. Seorang petugas wanita dengan kerudung rapi menatap kami dengan kening berkerut. Mbak, tolong cek pasien atas nama Rosa. Dia baru melahirkan semalam atau tadi pagi, kataku terengah-engah. Napasku memburu, keringat dingin membasahi punggung kemeja batiku. Petugas itu mengetik sesuatu di komputernya dengan lambat, terlalu lambat menurutku. Atas nama Rosa ya, Pak? Rosa siapa lengkapnya? Rosa Amalia. Cepat, Mbak, bentakku tidak sabar. Ibu mencubit lenganku pelan, mengingatkan untuk tetap sopan agar tidak diusir satpam. Sebentar ya, Pak, jawab petugas itu tanpa ekspresi. Matanya menatap layar monitor, lalu keningnya berkerut semakin dalam. Maaf, Pak. Di data kami tidak ada pasien rawat inap kebidanan atas nama Rosa Amalia yang masuk sejak kemarin sore. Nggak mungkin, seruku, memukul meja pelan. Mertua saya bilang dia di sini. Coba cek lagi. Mungkin salah eja. Rosa pakai 2S, atau mungkin dia pakai nama gadisnya. Petugas itu menghela napas, mencoba mengetik lagi. Tetap tidak ada, Pak. Data kami real time. Kalau pasien sudah masuk bangsal, pasti ada namanya. Aku mulai panik. Apa bapak mertuaku bohong?
Atau mereka sengaja menyembunyikan Rosa di rumah sakit lain? Mas Alex. Sebuah suara memanggilku dari arah lorong samping IGD. Aku menoleh. Seorang perawat muda dengan seragam biru muda berdiri di sana, memegang sebuah amplop coklat tebal. Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik. Aku segera menghampirinya. Suster tahu istri saya? Rosa? Dia di mana? Sus, tolong antar saya ke kamarnya. Saya suaminya. Perawat itu tidak langsung menjawab. Dia memandangku dari ujung kaki sampai ujung kepala, lalu beralih menatap ibu yang berdiri di belakangku dengan wajah cemas yang dibuat-buat. Ibu Rosa sudah tidak ada di sini, Pak, jawab perawat itu dingin. Jantungku mencelos. Maksudnya tidak ada? Dia meninggal? Lututku lemas seketika. Jika Rosa meninggal karena aku telantarkan, aku bisa masuk penjara. Hidupku tamat. Bukan, sanggah perawat itu cepat, membuatku bisa bernapas lagi. Ibu Rosa dan bayinya sudah check out atas permintaan sendiri 1 jam yang lalu. Beliau dijemput oleh kedua orang tuanya. Pulang? Baru melahirkan sudah pulang? Ibu menyela dengan nada tidak percaya. Mana boleh sama dokter? Kamu bohong ya? Itu hak pasien, Bu. Kondisinya stabil, dan mereka memilih pindah perawatan atau pulang paksa, itu urusan mereka. Yang jelas, administrasi sudah lunas, jawab perawat itu tegas, membungkam ibu. Lalu dia menyodorkan amplop coklat di tangannya kepadaku. Ibu Rosa menitipkan ini untuk Bapak. Dia berpesan, tolong jangan cari dia lagi. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Terasa ada benda keras di dalamnya. Sus, dia pulang kemana? Ke rumah orang tuanya di kampung? Tanyaku putus asa. Saya tidak tahu, Pak. Dan kalaupun saya tahu, saya dilarang memberitahu Bapak. Itu pesan terakhir Bu Rosa sebelum pergi. Permisi. Perawat itu membalikan badan dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan kami seperti orang bodoh di tengah lobi rumah sakit yang ramai. Aku menatap amplop di tanganku. Dengan kasar, aku merobek ujungnya. Sebuah benda berkilau jatuh ke telapak tanganku. Cincin kawin kami. Cincin emas putih sederhana yang dulu kupakaikan di jari manis Rosa 3 tahun lalu dengan janji sehidup semati. Kini cincin itu kembali padaku, dingin dan tak bernyawa. Selain cincin, ada secari kertas yang dilipat rapi. Aku membukanya. Tulisan tangan Rosa yang rapi, namun terlihat ada bekas guratan tekanan pulpen yang kuat, memenuhi kertas itu. Untuk Mas Alex. Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu dan siapa ibumu tepat di saat aku paling membutuhkanmu. Terima kasih sudah memilih lantai keramik daripada nyawa istrimu. Berkat kejadian semalam, mataku terbuka lebar. Aku tidak butuh suami yang menganggapku beban, dan anakku tidak butuh ayah yang lebih peduli pada benda mati daripada darah dagingnya sendiri. Jangan cari kami. Anak ini anakku. Kamu sudah kehilangan hakmu saat kamu memalingkan muka ketika aku kesakitan. Hiduplah bahagia dengan ibumu dan lantai bersihmu. Aku kembalikan cincin ini, karena cincin ini sudah tidak punya arti apa-apa lagi. Gugatan cerai akan dikirim pengacara ayahku secepatnya. Tertanda, Rosa, ibu dari anak yang tak kau inginkan. Aku membaca surat itu berulang kali, berharap kata-katanya berubah. Tapi tidak. Huruf-huruf itu menghantamku telak. Rosa serius. Dia tidak sekadar ngambek. Dia benar-benar pergi. Apa isinya, Lex? Tanya ibu penasaran, mencoba mengintip surat itu. Aku meremas kertas itu hingga lecek. Dadaku sesak, campuran antara marah, malu, dan rasa takut yang luar biasa. Dia minta cerai, Bu. Dia balikin cincin kawin. Dasar perempuan gila. Maki ibu, tapi suaranya bergetar. Baru punya anak satu saja lagaknya kayak ratu. Ya sudah, biarin aja. Nanti juga dia nyesel jadi janda. Kita pulang, Lex. Nggak usah dikejar perempuan kayak gitu. Masih banyak perempuan lain yang lebih hormat sama mertua. Aku menatap ibu. Untuk pertama kalinya, ucapan ibu tidak terdengar menenangkan. Justru terdengar kosong. Aku melihat sekeliling lobi rumah sakit. Orang-orang berlalu lalang dengan keluarga mereka, ada yang menggendong bayi baru lahir dengan wajah bahagia,
ada suami yang memapah istrinya dengan sayang. Sementara aku berdiri di sini memegang cincin kawin yang ditolak, ditemani ibuku yang masih saja merasa paling benar. Ayo pulang, Lex. Malu dilihat orang. Tarik ibu. Aku menurut, melangkah gontai keluar dari rumah sakit. Matahari siang itu terasa membakar kulit, tapi hatiku terasa beku. Aku pulang ke rumah yang bersih, rumah yang lantainya mengkilap karena rajin dipel ibu, tapi rumah yang kini terasa seperti kuburan besar yang sunyi. 2 tahun kemudian, suara piring pecah membuyarkan lamunanku di depan laptop. Aku tersentak kaget, jantungku berdegup kencang. Dengan malas, aku beranjak dari kursi kerja di kamarku dan berjalan menuju dapur. Pemandangan yang menyambutku sudah menjadi rutinitas sehari-hari selama 2 tahun terakhir. Ibu berdiri di tengah dapur dengan pecahan piring berserakan di kakinya. Wajahnya keriput dan masam, mulutnya tak henti-henti mengomel. Ya ampun, Lex, kamu itu kalau nyuci piring yang bersih dong. Masih licin begini sabunnya, pantesan copot dari tangan ibu. Bentak ibu saat melihatku datang. Aku menghela napas panjang, menahan emosi yang sudah sampai di ubun-ubun. Bu, aku baru pulang kerja jam 2 pagi semalam. Aku nyuci itu sambil ngantuk. Kalau ibu nggak mau piringnya licin, ya ibu cuci sendiri, jangan cuma nyuruh-nyuruh. Astaga, kamu berani ngelawan ibu sekarang? Mata ibu melotot, drama lamanya dimulai lagi. Dia memegang dadanya, berpura-pura sesak napas. Anak durhaka. Ibu sudah tua, Lex. Harusnya kamu cari istri baru buat ngurus ibu, bukan malah nyiksa ibu begini. Cari istri baru nggak segampang beli gorengan. Bu, balasku ketus sambil mengambil sapu dan serok. Aku mulai membersihkan pecahan piring itu. Siapa yang mau sama aku kalau tahu di rumah ini ada mertua yang rewelnya minta ampun? 2 pacarku yang terakhir kabur gara-gara ibu komentari terus. Kan? Ibu terdiam, bibirnya mengerucut. Ya, sejak Rosa pergi, hidup kami berubah 180 derajat. Tidak ada lagi makanan hangat yang tersedia di meja setiap pagi. Tidak ada lagi baju yang sudah disetrika rapi di lemari. Rumah yang dulu selalu bersih dan wangi berkat tangan cekatan Rosa, kini sering berantakan dan berdebu. Awalnya, aku merasa sombong. Aku pikir aku bisa hidup tanpa Rosa. Tapi ternyata, aku salah besar. Gajiku habis untuk membiarkan laundry dan beli makanan di luar, karena masakan ibu seringkali keasinan atau gosong. Ternyata selama ini yang jago masak itu Rosa, bukan ibu. Ibu hanya jago menyuruh. Proses perceraian kami berjalan cepat dan brutal setahun yang lalu. Aku kalah telak di pengadilan. Hakim memberikan hak asuh penuh pada Rosa, karena terbukti aku melakukan penelantaran saat proses persalinan. Kesaksian sopir taksi online dan catatan rumah sakit menjadi bukti kuat yang mematikan langkah pengacaraku. Aku diwajibkan membayar nafkah anak yang cukup besar setiap bulan, memotong hampir separuh gajiku, membuat kondisi keuanganku makin morat-marit. Sudahlah, bersihin itu. Ibu mau nonton TV, perintah ibu seenaknya, lalu melenggang pergi meninggalkan aku yang berjongkok memunguti beling. Saat aku melihat pantulan wajahku di pecahan piring, aku melihat laki-laki yang tua sebelum waktunya. Kantung mata hitam, rambut mulai menipis, dan guratan lelah yang permanen. Aku rindu Rosa. Bukan, ralat. Aku rindu dilayani Rosa. Aku rindu hidup nakku yang dulu. Dan rasa rindu yang egois itu perlahan berubah menjadi penyesalan yang menyakitkan saat aku menyadari bahwa aku juga rindu senyumnya, rindu tawanya, dan rindu kesempatan menjadi ayah bagi anakku. Sore harinya, aku pergi ke sebuah mall di pusat kota untuk membeli sepatu kerja baru. Sepatuku yang lama sudah jebol dan aku belum sempat memperbaikinya. Saat aku sedang duduk di bangku panjang di lorong mall sambil meminum kopi murah, mataku menangkap sosok yang sangat familiar. Jantungku berhenti berdetak. Itu Rosa. Dia sedang berjalan keluar dari toko mainan anak-anak. Tapi dia terlihat berbeda. Sangat berbeda. Rosa yang dulu kulihat selalu memakai daster lusuh di rumah dan wajah berminyak, kini terlihat bercahaya. Dia mengenakan blus putih elegan dan celana kulot kain yang rapi. Rambutnya dipotong pendek sebahu, membuatnya terlihat segar dan muda. Dia sedang tertawa lepas, sebuah tawa yang sudah lama sekali tidak pernah kudengar saat dia bersamaku. Dan di sampingnya, ada seorang gadis kecil berumur sekitar 2 tahun, memakai gaun merah muda yang lucu,
berjalan tertatih-tatih sambil memegang tangan Rosa. Rambutnya ikal, matanya bulat besar. Mirip sekali denganku. Itu anakku, putriku. Darahku berdesir hebat. Kerinduan yang selama ini kutekan meledak seketika. Tanpa sadar, aku berdiri. Kakiku melangkah otomatis ingin mendekat. Rosa, panggilku, meski suaraku tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, seorang laki-laki tegap dengan kemeja rapi datang menghampiri mereka. Dia membawa 2 kon es krim. Laki-laki itu berjongkok, memberikan 1 es krim pada putriku, lalu mengusap sisa es krim di sudut bibir anakku dengan penuh kasih sayang. Putriku tertawa, lalu memeluk leher laki-laki itu. Rosa tersenyum pada laki-laki itu, senyum penuh cinta dan rasa aman, senyum yang dulu pernah dia berikan padaku sebelum aku menghancurkannya. Langkahku terhenti. Kakiku seperti dipaku ke lantai marmermal. Mereka terlihat seperti keluarga yang sempurna. Keluarga bahagia yang utuh. Laki-laki itu mungkin suami baru Rosa, atau mungkin calon suaminya. Siapapun dia telah mengambil tempat yang seharusnya menjadi milikku. Dia yang menikmati tawa anakku, dia yang menikmati senyum Rosa. Sementara aku hanya bisa menonton dari kejauhan seperti hantu dari masa lalu. Rosa tiba-tiba menoleh ke arahku, seolah merasakan tatapanku. Mata kami bertemu selama beberapa detik. Aku berharap melihat kemarahan atau kesedihan di matanya. Tapi tidak ada. Tatapannya datar, tenang, dan asing. Dia melihatku seperti melihat orang asing yang kebetulan lewat. Tidak ada lagi emosi untukku. Aku sudah benar-benar tidak berarti baginya. Rosa kemudian memutus kontak mata, kembali tersenyum pada putriku dan laki-laki itu, lalu menggandeng mereka berjalan menjauh, menghilang di keramaian pengunjung mal. Aku kembali terduduk di bangku. Kopi di tanganku sudah dingin. Rasanya pahit, tapi tidak sepahit kenyataan yang harus kutelan. Aku pulang ke rumah malam itu dengan perasaan hampa yang luar biasa. Saat membuka pintu, aku melihat lantai ruang tamu yang bersih mengkilap. Ibu baru saja mengepelnya. "Lex, lepas sepatu. Jangan injak lantai, baru dipel," teriak ibu dari dalam kamar. Aku menatap lantai keramik putih itu. Lantai inilah penyebabnya. Hanya karena lantai basah, aku kehilangan istriku. Hanya karena lantai basah, aku kehilangan kesempatan melihat anakku tumbuh. Hanya karena membela ego ibuku yang manipulatif, aku kehilangan kebahagiaanku sendiri. Aku melepas sepatuku, meletakkannya di rak, dan berjalan masuk ke dalam kesunyian rumah yang mencekik. Lantai ini bersih, Bu. Sangat bersih. Tapi di atas lantai yang bersih ini, aku akan hidup sendirian dengan penyesalan yang tidak akan pernah bisa dihapus, sampai aku mati nanti.